Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok G04 Akuntansi Biaya, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram akan membahas mengenai perhitungan harga pokok proses jika produk hilang di akhir proses. Sebelum masuk ke pembahasan utama kita yaitu tentang produk hilang di akhir proses, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih harga pokok proses itu? Penjelasan tentang harga pokok proses akan disampaikan oleh Putri Zati Hulwani. Oke, jadi metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal atau tidak berdasarkan pesanan. Dari namanya saja kita bisa mengartikan bahwa metode HP proses ini adalah metode pengakumulasian biaya-biaya produksi oleh perusahaan secara kontinu mulai dari biaya produk mentah sampai menghasilkan produk jadi. Adapun perusahaan-perusahaan yang menerapkan metode HP proses ini yaitu pabrik mobil, pabrik semen, pabrik tekstil, perusahaan farmasi, pabrik kertas, dan masih banyak lagi. Dalam metode HP proses produk ini yang dihasilkan merupakan produk standar. Maksudnya adalah produk yang paling umum dari sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan cenderung sama atau homogen dari bulan ke bulan. Ada beberapa manfaat yang didapat dari metode ini, antaranya yang pertama, menentukan harga jual produk. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Yang ketiga, menghitung laba rugi periodik. Yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Mungkin untuk mengetahui awal kita tentang metode HP proses ini kami rasa sudah cukup. Selanjutnya kita ke pembahasan utama ya, yaitu tentang perhitungan HP proses jika produk hilang di akhir proses. Jadi, produk hilang di akhir proses ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Produk yang hilang di akhir proses ini sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga harus diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalen produk yang dihasilkan oleh departemen tersebut. Baik di dalam departemen produksi pertama maupun departemen-departemen selanjutnya. HP produk yang hilang di akhir proses harus dihitung dan diperlakukan sebagai tambahan harga produk jadi yang ditransfer ke departemen produksi atau ke gudang. Hal ini akan mengakibatkan HP persatuan produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang menjadi lebih tinggi. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa produk hilang di akhir proses itu ikut diperhitungkan dalam penentuan unit ekuivalen. Inilah salah satu yang menjadi pembeda dari produk hilang di awal dan di akhir proses. Adapun rumus untuk menghitung unit ekuivalen untuk produk hilang di akhir yaitu unit ekuivalen sama dengan produk selesai atau produk jadi ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang. Diingat sekali lagi ya, produk hilang di akhir proses itu sudah ikut menyerap atau merasakan biaya produksi, sehingga harus dihitung dalam penentuan unit ekuivalen. Supaya lebih paham lagi, kami akan memberikan contoh perhitungan HP proses jika produk itu hilang di akhir proses yang akan dijelaskan oleh Putri Awaliana Ramdan. Baiklah, pada soal dapat dilihat perusahaan memiliki dua departemen produksi, yaitu departemen A dan B. Dengan data produksinya yaitu produk dimasukkan dalam proses 1000, produk selesai yang ditransfer ke departemen B 700, produk selesai yang ditransfer ke gudang 400, produk dalam proses akhir 200 di departemen A dengan BBB dan BBP 100%, juga biaya konversi 40%. Lalu untuk produk dalam proses akhir di departemen B itu 100 dengan BBP 60% dan biaya konversi 50%. Produk hilang di akhir proses itu ada 100 di departemen A dan 200 di departemen B. Adapun biaya yang dikeluarkan yaitu di departemen A biaya bahan baku 22.500.000, biaya bahan penolong 26.100.000, biaya tenaga kerja 35.100.000 dan biaya overhead pabrik 46.800.000.
Sementara di Departemen B ada biaya bahan penolong 16.100.000, biaya tenaga kerja 22.500.000, dan biaya overhead pabrik 24.750.000. Susunlah laporan biaya produksi. Untuk mencari HPP Departemen A, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung data produksi. Data produksi menginformasikan masukan berupa produk masuk dalam proses, keluaran berupa produk selesai, produk dalam proses akhir, dan produk hilang di akhir proses. Jadi tinggal dihitung saja berdasarkan soal. Jumlah masukannya yaitu produk masuk dalam proses sebanyak 1.000, dan jumlah keluarannya yaitu diperoleh dari produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, produk dalam proses akhir, dan produk yang hilang di akhir proses sebanyak 1.000. Langkah kedua yaitu menghitung biaya produksi per unit untuk Departemen A. Kita bisa langsung memasukkan unsur biaya dan total biaya yang ada di Departemen A. Informasi mengenai unsur biaya dan total biaya bisa dilihat pada soal. Selanjutnya, untuk unit ekuivalen bisa dihitung menggunakan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu produk selesai ditambah produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang. Biaya bahan baku dan biaya bahan penolong jumlah unit ekuivalennya sama karena tingkat penyelesaiannya sama-sama 100%. Perhitungannya yaitu 700 ditambah 200 dikali 100% ditambah 100 sama dengan 1.000. Sama juga halnya dengan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Tingkat penyelesaiannya juga sama-sama 40%, maka unit ekuivalennya juga sama. Perhitungannya yaitu 700 ditambah 200 dikali 40% ditambah 100 sama dengan 880. Untuk biaya per unit, kita tinggal membagi total biaya dengan unit ekuivalen masing-masing unsur biaya. Untuk bahan baku, biaya per unitnya 22.500, bahan penolong 26.100, tenaga kerja 39.886, dan overhead pabrik 53.182. Total semua biaya per unit yaitu 141.668. Selanjutnya langkah ketiga. Yang kita lakukan adalah menghitung HP produksi Departemen A. Menginformasikan output yang kita hasilkan itu nilainya berapa. Untuk HP barang jadi yang ditransfer ke Departemen B, dihitung dengan mengalihkan produk selesai yang ditransfer ke Departemen B dengan total biaya produksi, yaitu 700 dikali 141.668. Hasilnya adalah Rp99.167.600. Lalu ada penyesuaian produk hilang. Produk hilang di Departemen A ada 100, dikalikan dengan biaya per unit yaitu Rp141.668. Hasilnya Rp14.166.800. Kemudian keduanya ini dijumlahkan. Hasilnya menjadi Rp113.334.400. Sehingga biaya produksi per unit menjadi terkoreksi, bukan lagi Rp141.668, tetapi menjadi Rp161.906. Selanjutnya HP persediaan barang dalam proses akhir, jumlahnya ada 200. Dihitung menggunakan rumus persediaan barang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikali biaya per unit. Untuk biaya bahan baku, jumlahnya 4.500.000, biaya bahan penolong 5.220.000, biaya tenaga kerja 3.190.880, dan biaya overhead pabrik 4.254.560. Jadi total HP barang dalam proses secara keseluruhan yaitu Rp17.165.440. Untuk jumlah semua biaya produksi Departemen A tinggal dijumlahkan ini dengan ini. Totalnya menjadi Rp130.499.840. Ini laporan biaya produksi Departemen A. Untuk menyusun laporan biaya produksi ini, kita tinggal memasukkan data-data yang kita hitung tadi, yaitu data produksi,
data biaya produksi, dan perhitungan HP produksi. Perhitungan Departemen A finish sampai di sini. Kita lanjut untuk menghitung HPP Departemen B yang akan dijelaskan oleh Rani Miranda Sagita. Selanjutnya adalah menghitung harga pokok proses pada Departemen B. Langkah-langkahnya sama seperti di Departemen A. Yang pertama adalah menghitung data produksi. Jumlah produk yang dimasukkan ke dalam proses adalah sebesar 700. Diperoleh dari produk yang diterima dari Departemen A. Dan jumlah produk yang dihasilkan adalah sejumlah 700. Diperoleh dari jumlah produk jadi yang ditransfer ke gudang, produk dalam proses akhir, serta produk yang hilang di akhir proses. Langkah yang kedua adalah menghitung biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B. Untuk biaya yang ditambahkan pada Departemen B ini kita peroleh pada soal. Untuk kolom unit ekuivalen masih menggunakan rumus sebelumnya, yaitu untuk produk selesai sebesar 400, produk dalam proses akhir sebesar 100, produk hilang berjumlah 200, serta tingkat penyelesaian untuk biaya bahan penolong adalah sebesar 60%, biaya tenaga kerja 50%, dan biaya overhead pabrik sebesar 50%. Sehingga nilai yang kita masukkan pada kolom unit ekuivalen ini untuk biaya bahan penolong sebesar 660, biaya tenaga kerja sebesar 650, dan biaya overhead pabrik sebesar 650. Untuk kolom selanjutnya yaitu kolom biaya per unit. Biaya per unit ini tinggal dibagi antara total biaya dengan unit ekuivalen. Jumlahnya seperti pada tabel, dengan total Rp97.086. Langkah yang ketiga adalah menghitung harga pokok produksi pada Departemen B. Perhitungannya sama saja seperti di Departemen A sebelumnya. Bagian yang pertama adalah harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang. Pada bagian HPP dari Departemen A, perhitungannya yaitu produk selesai senilai 400 dikali dengan harga pokok barang jadi yang telah disesuaikan pada Departemen A sebelumnya, yaitu senilai Rp161.906 dengan hasil Rp64.762.400. Untuk perhitungan yang HP ditambahkan pada Departemen B, yaitu produk selesai senilai 400 dikali dengan nilai total biaya per unit yang sebesar Rp97.086 dengan hasil Rp38.834.400. Bagian selanjutnya yaitu pada harga pokok barang yang hilang pada proses akhir. Perhitungannya yaitu produk hilang yang berjumlah 200 dikali dengan nilai pada harga pokok barang jadi yang telah disesuaikan ditambah dengan total biaya per unit dengan hasil Rp55.798.400. Selanjutnya untuk poin yang ketiga adalah harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang setelah penyesuaian, yaitu senilai Rp155.395.200. Untuk poin yang keempat adalah pada harga pokok persediaan barang dalam proses akhir. Untuk HPP dari Departemen A, perhitungannya yaitu nilai produk dalam proses akhir dikali dengan nilai harga pokok barang jadi yang telah disesuaikan yang berjumlah Rp161.906 dengan hasil Rp16.190.600. Untuk bagian biaya tambahan di Departemen B ini adalah hasil perhitungan produk dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian dikali dengan nilai masing-masing pada biaya per unit. Untuk biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sehingga dari semua perhitungan-perhitungan di atas didapatkan bahwa
Jumlah harga pokok persediaan barang dalam proses sebesar Rp21.288.840 dengan jumlah biaya kumulatif untuk Departemen B sebesar Rp176.684.040. Jadi, itu penjelasan tentang perhitungan HP proses jika produk hilang di akhir proses. Apabila ditemukan kekeliruan dan penjelasan kurang dimengerti dari apa yang telah disampaikan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.